Hai teman-teman, apa kabar? Kami di sini akan menjelaskan makanan apa yang laris dan mudah ditiru. Saat ini ada banyak jenis usaha yang terdapat di kalangan masyarakat. Apalagi usaha yang berhubungan dengan dunia bisnis kuliner. Telah ada banyak sekali macam-macam bisnis kuliner yang bisa kita temukan. Berbisnis kuliner memang termasuk menguntungkan dan cukup terjamin. Alasannya karena makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar manusia. Tak hanya itu saja, kini ada banyak juga orang-orang yang suka makan dan hobi mencoba makanan-makanan baru. Itulah kenapa usaha kuliner termasuk usaha yang seolah tak pernah lekang oleh waktu. Bisnis kuliner juga termasuk bisnis yang fleksibel. Alasannya karena bisnis ini bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang batasan usia. Bisnis kuliner juga bisa dilakukan baik dengan membangun tempat, menyewa tempat, hingga di rumah. Kenapa memilih bisnis kuliner yang mudah ditiru? Bisnis memang banyak jenisnya, termasuk juga dengan bisnis kuliner. Banyak jenis bisnis kuliner. Tentu membuat pebisnis kuliner kebingungan harus memilih jenis bisnis kuliner seperti apa. Namun, teman STOKIO juga bisa memilih untuk menjalankan bisnis kuliner yang mudah untuk ditiru. Mengapa? Berikut alasannya. 1. Tidak perlu pusing memikirkan ide baru dengan menjalankan bisnis kuliner yang mudah ditiru, maka teman STOKIO sudah tak perlu pusing memikirkan ide baru untuk membuka usaha. Ide dari usaha-usaha yang sudah berjalan tinggal dilakukan saja oleh teman STOKIO sebagai pebisnis kuliner. Modifikasi ide dan menu mungkin saja terjadi, tapi tetap harus fokus pada ide utama. 2. Cepat laris karena banyak yang pasti suka keuntungan lainnya. Menjalankan tipe bisnis ini adalah adanya jaminan tersendiri bahwa ada banyak yang menyukai produk kuliner yang dijalankan. Sehingga tidak perlu takut memikirkan apakah makanan ini bisa diterima masyarakat atau tidak. 3. Potensi pasar sudah jelas dengan adanya jaminan bahwa produk yang dijual bisa diterima oleh masyarakat. Itu artinya potensi pasar juga sudah dapat diketahui dengan jelas. Hal ini menyebabkan pebisnis kuliner tidak perlu lagi mengkhawatirkan target dan potensi pasar. 4. Modal relatif terjangkau. Namanya saja bisnis yang mudah untuk ditiru. Maka biasanya modal yang dibutuhkan juga relatif terjangkau. Apalagi jika peralatan memasak atau membuat makanan sudah dimiliki terlebih dahulu. 5. Bisa segera dilakukan karena sudah ada ide atau model bisnis kuliner sebelumnya yang dapat ditiru. Tak perlu lagi memikirkan ide mengenai detail dalam menjalankan bisnis tersebut. Misalnya saja proses mengolah makanan atau minuman tinggal dicari referensinya dan dapat segera ditiru. Tentu ini membuat siapapun termasuk teman STOKIO yang ingin menjalankan atau mulai berbisnis kuliner tersebut menjadi lebih mudah dan dapat memulai usaha sesegera mungkin. Lalu jualan makanan apa saja ya yang laris? Namun tahu bulat merupakan salah satu kuliner yang cukup laris di Indonesia. Makanan ini sejatinya berbahan dasar tahu yang dibentuk bulat sebelum akhirnya digoreng di wajan berisi minyak yang sudah mendidih. Salah satu cirinya selain bentuknya yang bulat adalah bagian luarnya yang terlihat garing dan ketika dimakan rasanya tak begitu renyah tapi tetap enak. Usaha kuliner yang satu ini mungkin sekilas terkesan sederhana. Namun ternyata seperti dilansir dari Kompas, usaha ini bisa menghasilkan kurang lebih rp 1.500.000 dalam sehari. Hal ini berdasarkan penuturan langsung dari seorang penjual tahu bulat yang mengaku dalam sehari bisa laku 2.500 hingga 3.000 butir tahu bulat dengan catatan tahu ini dijual Rp500 per buah.
camilan buah dan jus buah. Camilan buah. Foto Instagram @cika_salad_Jakarta. Modal 2.500.000, potensi penghasilan Rp 7.500.000. Bulan bisnis camilan buah juga merupakan salah satu usaha kuliner laris yang mudah ditiru. Selain rasa yang enak dan segar, buah juga mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh. Camilan buah ini bisa disajikan dengan berbagai cara, yaitu dipotong kecil-kecil dan ditaruh di atas wadah dengan tambahan susu kental manis di atasnya ataupun tanpa susu kental manis. Hingga disajikan dalam bentuk sate buah. Tak hanya itu saja, buah-buahan ini juga bisa dijadikan sebagai jus. Modal yang dibutuhkan bagi usaha ini antara lain seperti berbagai jenis buah, pisang, semangka, anggur, del, wadah untuk tempat penyajian buah, plastik bening untuk cover wadah, jika diperlukan, tusuk sate, hingga susu kental manis. Pengeluaran biaya modal akan terasa lebih ringan jika teman STOKIO sudah memiliki peralatan pembuatannya seperti kulkas, pisau, blender, gelas plastik, sendok P. Terima kasih telah bersama kami. Channel ini dibangun untuk membawa kabar gembira. Salam sukses.